Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lius Luaha, NIM 217038011, Kombe S2 Informatika. Di sini saya akan membahas banknote authentication using learning vector quantization menggunakan tools Python. Kemudian dataset di sini saya ambil dari kaggle.com. Kemudian kolom yang ada di dataset ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Kemudian baris dari datasetnya ada 1372 baris. Kemudian learning vector quantization atau disingkat dengan LFQ adalah salah satu metode klasifikasi dari jaringan syaraf tiruan. LFQ bekerja dengan setiap unit output mempresentasikan sebuah kelas. Dengan kata lain, LFQ adalah metode pengelompokan di mana target atau kelasnya setiap kelompok atau jumlah kelompok sudah ditentukan. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mendekati distribusi kelas vektor untuk meminimalkan kesalahan dalam mengklasifikasikan. Nah, langkah-langkah dari algoritma pelatihan LFQ ini ditulis dalam buku Fawcett tahun 1994. Langkah-langkah algoritma pelatihan LFQ ini terdiri langkah-langkah algoritma pelatihan LFQ ini dikutip oleh Budianta tahun 2013, terdiri dari 1. Inisialisasi bobot WJ dan derajat pembelajaran alfa. Kemudian kedua, selama kondisi berhenti masih salah, kerjakan langkah 1 sampai 6. Langkah 6 di sini. Kemudian ketiga, untuk setiap vektor masukkan pelatihan X atau variabel X, kerjakan langkah 4 sampai 5. Kemudian langkah keempat, temukan J sehingga variabel dikurang WJ minimum. Kemudian yang kelima, perbarui WJ sebagai berikut. Jika T sama dengan CJ, maka WJ dalam kurung T ditambah 1 dalam kurung sama dengan WJ dalam kurung T ditambah alfa dalam kurung T. Kemudian variabel di dalam kurung T dikurang WJ dalam kurung T. Jika T tidak sama dengan CJ, maka WJ dalam kurung T tambah 1 sama dengan WJ kali T dikurang alfa kali T. Kemudian variabel kemudian target dikurang WJ, kemudian buka kurung target, kurangi rata-rata pembelajaran alfa. Nah, kemudian yang keenam, tes kondisi berhenti dengan X vektor pelatihan variabel X1, XY, XN dan sebagainya. Kemudian T, kategori atau kelas yang benar untuk vektor-vektor pelatihan target atau disebut dengan target. WJ, vektor bobot pada unit keluaran ke J atau W1J, WIJ, WNJ. Kemudian CJ, kategori atau kelas yang mempresentasikan oleh unit keluaran ke J. Kemudian X dikurang W, jarak Euclidean antara vektor masukan dan vektor bobot untuk unit keluaran ke J. Kita lihat ilustrasi dari jaringan LFQ seperti ini. Ada variabel X1, X2, X3, X4 dan kemudian dan seterusnya. Ini adalah sebagai inputan. Kemudian ada di sini sebagai bobotnya yang di W, variabel dikurang bobot, ada bobot kedua juga. Kemudian Y ini itu adalah target. Nah, kemudian kita lihat juga struktur algoritmanya seperti ini. Untuk langkah pertama itu untuk input, kemudian kedua kita update, kemudian yang ketiga
Sementara vektor yang tersisa di L dilanjutkan ke langkah 1 jika tidak dihentikan. Nah, sekarang kita masuk pada bahasa pemrogramannya, yaitu Python. Pertama-tama kita buat library dari Pythonnya dulu. Kita buat seperti ini, import numpy, pandas, kemudian seaboard. Nah, kemudian habis itu kita baca dataset yang sudah kita import tadi di sini. Ada di sini berformat CSV. Nah, maka muncul data seperti ini. Kemudian kita buat sini plot, ini maksudnya untuk membuat grafik dari kelas ini, makanya bisa nampak seperti ini. Nah, kemudian feature-nya di sini ada 1 2 3 4 kolom. Kemudian labelsnya itulah yang disebut dengan kelas. Nah, kemudian ada xtrain, ada variable testnya, kemudian ada juga ytrain, kemudian ada ytestnya. Seperti ini. Nah, inilah rumus yang dipakai pada algoritma LFQ seperti ini. Kemudian di sini adalah compute distance from each prototype to this point. Ini untuk menghitung jarak yang dekat dengan prototype. Kemudian determine winner prototype. Di sini mana yang lebih mendekat di sini. Kemudian ini untuk initialize prototype using class main. Kemudian di bawahnya ada compute class main. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada rumus untuk update winner prototype-nya. Kemudian dilanjutkan dengan check if labels untuk ngecek labelnya tadi yang di sini. Nah, kemudian selanjutnya log track datasetnya di sini. Kemudian use validation set to test performance. Kita melihat untuk testing performance-nya. Nah, setelah ini tadi saya sudah jelaskan ini. Nah, maka di sini untuk alpanya, maka hasilnya seperti ini. Ada epoch 0, kemudian ada sampai ke 9. Nah, untuk melihat akurasinya di sini dari tren akurasi terdapat 0,745 ini. Kemudian untuk itu tren akurasi itu yang pertama tadi ya 0,745. Kemudian kalau tes akurasinya ada 0,78. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada algoritma LFQ ini. Apabila ada yang kurang, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.